Akhir-akhir ini kita mendengarkan begitu banyak informasi tentang pentingnya vitamin bagi tubuh. Di video ini kita akan membahas tentang 5 alasan mengapa Anda sebaiknya konsumsi vitamin secara rutin. Karena vitamin itu sangat penting bagi kebutuhan tubuh kita. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Darenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga salah seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu perusahaan farmasi di Indonesia. Saya juga kebetulan seorang praktisi akupunktur, jadi semoga informasi yang kami bagikan di video ini bisa membantu Anda untuk menjaga kesehatan Anda dengan lebih baik. Jadi sebetulnya kita ada 5 alasan dan kita akan langsung saja start dari alasan pertama. Alasan pertama ini adalah vitamin-vitamin sebetulnya adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Cuman sayangnya tubuh kita tidak bisa memproduksi zat-zat tersebut, sehingga kita perlu mendapatkannya dari luar, apakah dari makanan ataupun minuman. Nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita ini sangat penting untuk aktivitas sehari-hari, seperti Anda bisa berpikir, Anda bisa bercerna makanan, Anda bisa beraktivitas, Anda mau fitness, Anda mau gym, Anda mau menggunakan handphone, itu semua membutuhkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Cuman sayangnya hal ini harus diberikan dari luar. Boleh nggak dari makanan minuman? Boleh banget. Terus kalau kayak gitu vitaminnya nggak penting dong. Tunggu dulu. Nah di situ kita masuk ke alasan nomor 2. Kalau kita bicara bahwa zaman dulu kakek nenek moyang kita itu ratusan tahun yang lalu, itu kan kagak ada itu vitamin-vitamin kapsul, sachet dan lain-lain. Betul. Zaman sudah berubah teman-teman. Vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita bisa kita dapatkan dari makanan minuman yang ada di saat itu. Sekarang dunia sudah berubah total. Lingkungan kita berbeda ya. Karbon monoksida itu berada di mana-mana. Karbon dioksida berada di mana-mana. Racun berada di mana-mana. Pada saat nenek moyang kita ya, kita bicara 100, 200, 300 tahun yang lalu, kita tidak ada handphone. Kita tidak memiliki radiasi dari handphone. Kita tidurnya juga on time ya. Sekarang kita nggak begadang liatin Facebook, liatin Instagram, nonton YouTube. Kita nggak ada aktivitas seperti itu. Kita tidak terpapar oleh radiasi. 500 tahun yang lalu, pabrik yang ada di lingkungan kita pun tidak sebanyak sekarang. Jadi limbah yang masuk ke dalam udara, ke air, ke makanan itu tidak tercemar. Makanan minuman kita tidak tercemar seperti zaman now. Ini mengakibatkan kita membutuhkan asupan mineral dan vitamin dari luar. Kita tidak bisa hanya mengandalkan makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Boleh nggak? Boleh makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Selama kita konsumsinya makanan dan minuman yang sehat, itu sudah cukup oke. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita seperti zaman mereka, bahkan untuk menyamai saja, itu kita tidak bisa. Karena racun yang masuk ke tubuh kita pun sangat berbeda dengan mereka. Anda bisa bayangkan, kalau hari ini kita hidupnya di daerah terpencil, di pelosok, di mana nggak ada internet, nggak ada radiasi, nggak ada polusi, makanan yang kita makan itu hasil olahan sendiri, kita menanam, kita berburu hewan untuk kita makan, kita ternak. Nah kalau kita hidupnya seperti itu, yes, mungkin Anda tidak membutuhkan vitamin. Tapi sekarang kan Anda hari ini sedang nonton video ini juga menunjukkan bahwa Anda sudah hidup di dunia modern. Kebutuhan manusia modern atas vitamin ini sangat tinggi. Lebih modern kehidupan Anda, lebih penting vitamin bagi tubuh Anda. Alasan ketiga kenapa Anda membutuhkan vitamin adalah karena makanan zaman sekarang itu makanannya udah semua serba diolah. Ini nyambung banget sama poin kedua. Lebih modern kita, kehidupan kita, lebih penting kita perlu mengkonsumsi vitamin karena nutrisi yang ada di makanan kita sehari-hari sekarang itu sudah jauh rendah sekali. Kalau kita memproses dari tepung gandum ke tepung terigu, ini hanya baru 1 kali pengolahan. Ya, apalagi kita bicara makanan minuman kita sekarang ini udah banyak sekali yang diolah. Kalau kita bicara hanya dari tepung gandum ke tepung terigu, nilai nutrisi yang menurun, itu seperti yang Anda bisa lihat di layar Anda sekarang, itu sangat banyak sekali penurunannya. 91% vitamin E itu menurun. Baru 1 kali proses ya. Kalau bicara zinc, ya zat seng, itu 74% penurunannya. Serat, 72%, 66% dari kalsium. Ya, proteinnya menurun 29%. Kalau bicara vitamin B itu 95%. Anda bisa bayangkan, ini baru 1 kali pengolahan. Makanan yang kita konsumsi sekarang itu sudah melewati beberapa tahap pengolahan. Setiap kali melewati 1 tahap pengolahan,
nilai nutrisi yang ada dalam makanan kita itu menurun secara signifikan, teman-teman. Ini ada satu penelitian lagi di mana menunjukkan bahwa kalau dari jeruk diolah menjadi jus jeruk, hanya 1 kali pengolahannya bahkan secara alami, cuman diperes saja, nilai nutrisinya sudah mengurang jauh sekali. 100% dari zat seng, 74% dari riboflamin, 74% dari kalsium, 74% dari zat besi, 52% dari vitamin B. Ini mengerikan sekali. Baru 1 kali pengolahan. Anda bisa hitung lagi, Anda bisa nilai kembali. Apakah hari ini Anda sedang mengkonsumsi makanan minuman dalam bentuk mentahnya, atau Anda sedang konsumsi dalam bentuk yang sudah diolah? Sadari bahwa setiap tahap pengolahan Anda akan kehilangan begitu banyak nutrisi. Oleh karena itu kita membutuhkan vitamin dari luar, kita membutuhkan suplemen dari luar untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan nutrisi yang kita dapat dari makanan dan minuman kita. Pak, kalau kayak gitu sederhana Pak, saya nggak mau vitamin, saya anti vitamin. Daripada kita konsumsi kentang goreng, kita konsumsi kentangnya saja. Oke, ya daripada konsumsi jus jeruk, kita konsumsi jeruknya saja. Boleh nggak? Boleh. Tapi teman-teman perlu sadari bahwa kualitas tanah kita itu juga sudah menurun. Dengan efeknya pestisida, dengan efeknya pengolahan, dengan efeknya limbah yang ada di sekitar kita, kualitas tanah kita juga untuk tanaman kita pun sudah menurun. Ini ada sebuah penelitian dari tahun 50 sampai tahun 99, berarti kurang lebih sekitar 50 tahun, kualitas tanah kita itu menghasilkan kualitas buah-buahan dan sayuran itu yang menurun secara drastis. Kalau kita bandingkan tahun 99 sama tahun 1950, ya kurang lebih sekitar 50 tahun, kandungan kalsium dalam brokoli itu sudah menurun 63%. Kandungan besi di dalam brokoli itu sudah menurun 32%. Kalau kita bicara dalam wortel gimana? Kandungan kalsium dalam wortel itu sudah menurun 31%. Kandungan besi sudah menurun 37% dalam 50 tahun. Bawang, kandungan kalsium dalam bawang ini sudah menurun 37%, dan kandungan zat besi dalam bawang ini sudah turun 56%. Kentang, ya kalau Anda pikir bahwa, Pak kalau kayak gitu saya nggak mau makan kentang goreng, saya makan kentangnya saja. Nah, kandungan zat besi dalam kentang pun sudah menurun 8%, kandungan kalsium dalam zat kentang, kandungan kalsium dalam kentang sudah menurun 36% dalam 50 tahun terakhir. Itu juga penelitian yang baru sampai tahun 99. Sekarang sudah 2020 ke atas. Anda bisa bayangkan, ini penurunannya akan makin lama makin parah, teman-teman. Sehingga penting sekali kita mengkonsumsi vitamin ataupun suplemen ataupun nutrisi-nutrisi dari luar untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Makanan yang kita makan sekarang yang mungkin nenek moyang kita mengatakan bahwa konsumsi sayur buah itu sehat, betul, mereka jauh lebih sehat dibanding makanan olahan lainnya. Tapi apakah sesehat dulu? Tidak, teman-teman, sayangnya tidak. Dan alasan kelima kenapa Anda membutuhkan mengkonsumsi vitamin adalah Anda mungkin pernah mendengar program gizi, yaitu disebut sebagai 4 sehat 5 sempurna. Ya, kebutuhan gizi kita itu memang membutuhkan gizi komplit, membutuhkan pola hidup yang sehat. 4 sehat 5 sempurna ini dicetus tahun 1950-an. 40-50-an dicetuskan. Oke? Nah, tahun 95 ini menariknya, tahun 95 ini sudah dianggap obsolete, sudah dianggap tidak valid lagi karena kebutuhan manusia sudah tidak nyambung lagi dengan 4 sehat 5 sempurna. Jadi dalam perjalanan waktu, apa yang dianggap sempurna saat itu sudah tidak lagi dianggap sempurna karena kebutuhan manusia sudah berubah. Tahun 95 ada program baru disebut sebagai program gizi seimbang. Ini tahun 95 dicetuskan, baru diterima tahun 2009. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diterima oleh masyarakat. Tapi tahun 2009 dan sampai sekarang kebutuhan kita sudah berubah lagi. It's a slow process. Maksudnya untuk menyadari masyarakat tentang pentingnya kita mengkonsumsi gizi-gizi sempurna ini, kebutuhan tubuh kita ini membutuhkan waktu yang lama. Hari ini belum ada program pemerintah bahwa Anda membutuhkan konsumsi vitamin dan suplemen. Tapi kalau Anda perhatikan, di berbagai negara maju, mengkonsumsi vitamin ataupun suplemen sudah menjadi gaya hidup sehari-hari. Kenapa? Karena mereka sudah menyadari tentang pentingnya mengkonsumsi vitamin dan suplemen. Apakah kita di Indonesia akan nyampe ke tahapan tersebut?
Yes, saya percaya kita akan sampai juga ke titik tersebut. Tapi, mungkin membutuhkan waktu 20-30 tahun lagi. Ini akan memakan waktu yang sangat lama sekali, teman-teman. Kalau Anda bisa menjaga kondisi kesehatan Anda dari sekarang, kenapa kita harus menunggu sekitar 20-30 tahun lagi hingga menjadi program pemerintah? Ketika sudah menjadi program penyuluhan dari pemerintah, belum tentu langsung diterima juga. Akan membutuhkan waktu lagi. Kondisi kesehatan Anda dalam jangka waktu tersebut pun sudah pasti akan menurun. Karena kebutuhan tubuh Anda itu dibutuhkan dari sekarang. Anda mau menunggu nanti setelah 10 tahun baru Anda konsumsi vitamin, it's okay. Ini adalah kehidupan Anda dan ini adalah hak Anda. Tapi kalau yang perlu saya ingatkan adalah waktu terus berjalan. Tubuh kita itu ada yang namanya proses degeneratif. Tubuh kita setiap tahunnya tambah tua. Kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Dengan Anda konsumsi vitamin dan suplemen secara rutin, setidaknya Anda bisa mencegah proses degeneratif tersebut supaya tidak terlalu cepat. Anda bisa lebih awet muda dan Anda bisa menjaga kesehatan tubuh Anda dengan jauh lebih optimal. Kalau Anda sedang bertanya, Pak, kalau kayak gitu saya tertarik untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh saya, vitamin apa yang perlu saya konsumsi? Atau mungkin Anda menanyakan bahwa, Pak, kalau saya konsumsi vitamin itu berarti saya harus mengeluarkan anggaran yang mahal setiap bulannya. Saya tidak punya dananya. Tidak, teman-teman. Anda tidak perlu mengeluarkan uang jutaan rupiah setiap bulan ya untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Anda cukup mengeluarkan sekitar 200, 300, ataupun 400 ribu. Ataupun Anda bisa sesuaikan dengan kondisi finansial Anda. Anda perlu mengalokasikan sekian dana dari penghasilan Anda untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Karena tubuh Anda adalah aset terpenting yang Anda miliki. Tidak ada toko yang menjual spare part bagi tubuh Anda. Jika Anda mengalami gagal ginjal, gagal jantung, masalah dalam paru-paru, Anda tidak bisa ke toko, Anda tidak bisa ke bengkel untuk menggantikan jantung Anda dengan jantung orang lain. Tidak dijual jantung di pasaran. Sehingga jantung Anda, paru-paru Anda, ginjal, hati, semua itu perlu dijaga dari sekarang. Jika Anda tertarik untuk mengkonsumsi vitamin dengan kualitas yang sangat tinggi, Anda bisa menghubungi orang yang mengirim link video ini kepada Anda, dan mereka akan memberikan paket terbaik untuk Anda. Mereka akan menyesuaikan harga ataupun biaya ataupun anggaran yang Anda miliki untuk mendapatkan kualitas produk terbaik. Jika Anda menemukan video ini secara online dan tertarik untuk mengkonsumsi vitamin dengan standar internasional, Anda bisa menghubungi kami di nomor yang kami berikan di dalam deskripsi. Saya Raja dari Renani, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, bye-bye.